Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh kawan-kawan penikmat misteri dimanapun kalian berada. Pada kesempatan malam hari ini saya mendatangi satu tempat di mana ada sebuah cerita yang menarik untuk kita ungkap lebih dalam, kita ulas lebih jauh. Jika kalian pernah menyimak video suatu tempat di mana dulu ada sebuah cerita tentang seorang wanita yang pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan hamil dan tidak pernah pulang, itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari lokasi ini. Kalau turun ke bawah sana itu menuju ke Sendang, kemudian kalau ke kiri masuk itu ke lokasi Batu Menangis. Nah kemudian kalau ke arah sini masuk ke dalam sana itu sebuah lokasi di mana dulu itu ada seorang wanita yang meninggalkan rumahnya, kemudian terakhir terlihat itu berada di area di dalam sana tapi lurus dari jalur sini. Begitu. Jadi di lokasi ini itu banyak sekali cerita yang beredar di jalur ini. Untuk Sendang sendiri yang ada di bawah sana, kalau kalian pernah mengikuti saya lama pasti tahu lokasi Sendang, dan di ujung sana itu agak bawah sana jauh itu lokasi Batu Menangis. Sedangkan di sini di dekat tebing, ini kan tebing. Tadi saya dari turunan sebelah. Pas turun tadi kalian ikuti. Nah, di sini masuk ke sana itu ada cerita sendiri, teman-teman. Tapi di tahun yang berbeda. Kalau kisah Batu Menangis itu sudah sangat lama sekali. Sangat lama. Terus kisah Sendang yang ada di bawah sana, ini kalau lurus ke sana itu kan kayak Sendang. Itu kira-kira sudah agak pertengahan ke sini. Nah, soal sosok seorang perempuan yang meninggalkan rumah dalam keadaan hamil dan gak pernah pulang itu sudah agak kekinian. Maksudnya sudah dibanding dengan kisah Batu Menangis itu, ini lebih sudah agak kesini gitu. Kalau Batu Menangis sudah lama sekali cerita itu. Kalian kalau inget namanya siapa ya perempuan itu? Saya agak lupa ingat itu. Saya pernah kok vlog ke sini. Nah, ini jalurnya untuk menuju ke lokasi yang dimaksud. Jadi ceritanya begini. Ada seorang wanita yang mengalami ketidakharmonisan di dalam kehidupan rumah tangganya. Dia itu punya seorang suami yang dia dapat perkenalannya dulu sebelum menikah, itu pacaran itu. Jadi sama-sama perempuan ini perantau. Nah, kalau orang sudah merantau itu sudah agak kesini, teman-teman. Bukan dulu banget. Merantau di satu tempat, kemudian berkenalan dengan seorang pria. Kemudian mereka berumah tangga. Menikahlah. Tapi belum lama menikah, karena pekerjaan di kampung gak ada, si suami itu harus merantau lagi. Tapi gak pernah pulang. Kayak gitu. Jadi pulang nikah berapa hari terus berangkat kerja lagi merantau, tapi gak pernah pulang. Nah, karena orang menikah pasti dikawini kan, guys. Ya kalau dikawini ya, kalau nggak KB ya hamil. Nah, si wanita ini hamil, tapi si prianya, suaminya ini nggak pernah pulang, dan dia bukan dari daerah sini karena mereka berkenalan di perantauan. Kayak gitu ceritanya. Saking rindu dan ininya, dia itu mengalami gangguan. Ya kayak stres gitu, teman-teman. Tapi ya nggak kelihatan gila sih, ya kayak orang normal, cuma aneh aja gitu. Kemudian wanita itu pergi meninggalkan rumah. Nah, terakhir terlihat itu turun ke arah Sendang. Tapi ada yang melihat juga itu dia berbelok ke arah jurang sini, tebing yang sebelah sini. Itu kayak gitu, dan nggak pernah pulang. Padahal perut sudah membesar. Lalu apakah perempuan itu hilang, ditelan alam, atau meninggal dan tidak ditemukan jasadnya,
atau kemana dia, ataukah dia diculik ke alam jin terus nggak pernah pulang sampai hari ini ya, saya nggak tahu. Cerita itu sudah cukup lama beredar. Ya namanya orang hilang, nggak pernah pulang. Ada banyak gambaran, ada banyak wacana dari masyarakat. Ada yang menduga dia pergi, kemudian berjalan menyusuri ini, ketemu ke suatu daerah, ketemu orang, terus hilang ingatan. Ada yang bilang dia udah masuk ke alam jin, udah hilang. Karena memang di lokasi tebing ini itu sebagian orang pun percaya bahwa tempat ini adalah sarang atau wilayahnya bangsa jin atau demit lah istilahnya gitu teman-teman. Itu kayak gitu di area ini. Nah, tebing ini itu seperti sebuah gerbang masuk ke alam lain. Itu yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat. Aduh, lampuku malah padam. Nah, kayak gini ya guys. Ini tebingnya cukup tinggi, sekitar 15 sampai 20 meteran lah kurang lebih. Dan di atas sana sekarang sudah jadi pemukiman. Kalau dulu pemukiman itu ada sekitar 100 meter dari arah tebing ke sebelah sana, itu ada rumah. Tapi seiring perkembangan zaman, mulai agak ke sini sudah mulai banyak rumah. Di atas sana itu ada beberapa rumah. Tapi kalau dulu enggak ada. Tapi jalan yang saya turunin tadi itu sejak dulu sudah ada. Karena itu adalah akses menuju ke sumber mata air yang ada di bawah sana. Sedangkan masyarakat zaman dulu itu untuk segala keperluan air dan sebagainya itu, selain sumur, kalau musim kemarau sumur kering itu ke sendang yang ada di bawah. Nah, sendang di sana itu memang gak pernah kering. Ya gitu, tetap ada air walaupun sedikit di musim kemarau yang panjang. Maka jalan itu sudah jalan dari dulu gitu loh. Dan jangan dipercaya di area ini tuh genoh demit lah gitu. Tempat bangsa-bangsa halus itu tinggal di sini gitu. Tapi tempatnya rencep sekali teman-teman, sangat rencep di sini, hampir nggak bisa lewat. Nah, ini di depan ini gerbang, kayak gerbang itu teman-teman. Kalau udah masuk ke sana hawanya udah beda. Tapi ya mbuh, ini ke bawah sana ya gelap. Ini kalau turun terus ke bawah, nanti agak belok ke kiri itu sampai ke lokasi Batu Menangis. Kalau turun jauh lagi itu ke Sendang Angker. Kayak gitu. Sangat luas lokasi ini teman-teman. Jadi kalau dari ujung kanan sana, ya dari sini ke sana sampai ketemu rumah, terus dari sini ke sana terus sampai ke rumah itu sekitar 2,5 kilo. Ini full kebun seperti ini, dan jarang dilalui orang. Kebunnya itu kebun kayak gini, kayak kebun liar gitu, hampir nggak pernah dirawat, tumbuh seadanya. Itu kayak gitu, sangat luas sekali. 2,5 kilo full kebun, dan berpetak-petak sih, milik orang yang berbeda-beda, bukan milik satu orang. Nah, contohnya ini. Nah, ini tanaman berjejer ini sampai ke bawah sana itu batas kebun atau disebut batian. Jadi dari sini ke sebelah kanan punya siapa, dari sini ke sana punya siapa. Ada perbatasannya sendiri. Nah, ini kayak pintu ya. Nih pohon. Ini pohon. Nah, jadi kayak gerbang gitu. Sebenarnya bukanlah gerbang sih, bukan. Tapi kadang orang itu kan melihat tempat ada pohon jejer kok serem gitu dianggap gerbang. Sebenarnya bukan, tergantung lah sugestinya. Kalau masuk ke sini mengikuti apa yang dikatakan orang itu adalah gerbang, ya pasti akan merasa beda. Suasananya, hawanya sangat-sangat berbeda sekali. Oke. Wow.
Dan ini saya harus nembus ke semak begini ya, repot sekali ya, belibet-belibet gitu loh guys. Itu tebingnya naik ke atas sana sangat seram. Nah ini tebing yang di sini ini yang dianggap sebagai tebingnya bangsa Demit. Jadi ini tuh kayak pintu keluar masuknya. Apa iya apa enggak ya, saya sendiri kurang tahu. Jadi kita coba dulu lihat-lihat sekitar. Saya tuh lagi nyari titik sebenarnya teman-teman. Dari tadi itu saya tengok sambil merasakan sebenarnya titik yang paling kuat itu di sebelah mana itu kan. Lah di sini rencep bujret kayak gini sih kepriwe. Susah saya ini. Daripada saya kelayaban ngalor ngidul, paling nanti saya coba akan mediasi, kalau enggak ya komunikasi. Orang saya sendirian, kita coba lakukan. Tapi saya lagi nyari titiknya ini nggak ketemu-ketemu teman-teman. Waduh, tempatnya kayak gini semua ya. Coba kita jalan dulu ya teman-teman, cari jalan yang longgar lah. Ada kantong kresek. Ini kantong kresek siapa sih itu ya? Oh karet. Isinya karet bandalem kayaknya lo guys. Oh iya. Oh ini karet bandalem buat ngikat cagak mungkin. Sik bro, iku apa bro? Aku urus sesuatu bro. Oke. Kayak kain. Oh karung. Karung guys. Ini kayak musim gugur ya. Daun-daun berguguran. Oh pohon mahoni. Sekarang musim rontok. Jadi daunnya ini full, lantainya itu ketutup sama daun-daun gitu teman. Kok kayak nggak ada apa-apanya di sini ya? Iya teman-teman, kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Kayak suwung gamblung kosong gitu. Rasanya itu nggak ada gitu, nggak ada feel di sini. Saya itu nggak dapet. Kan harus dapat feelnya dulu, baru lek ngundang, lek manggil gitu. Mungkin akan lebih seru sih guys. Ya kalau bisa tapi. Oke, mungkin saya akan bersantai di sini aja. Saya merasakan ada sesuatu di sekitar sini. Ya, kerasa aja gitulah, guys. Oke ya. Aku wis tuwa, guys. Nek goleki-goleki ngono angel. Oke, kita akan main di sini. Coba kita akan panggil, barangkali akan ada sesuatu di sini.
lo suruh ngeksplor jalan-jalan kayak wis kesel berit, santai aja lah. Oke, kita matikan lampu dulu. Duh, ketok poras segini. Oke, paling bagus sebenarnya dengan cahaya api, soalnya dengan cahaya api mereka itu nggak takut. Tapi kalau cahaya lain, nggak tahu kenapa mereka itu takut gitu teman-teman. Oke, saya akan menggunakan cahaya segini ya teman-teman. Soalnya kalau pakai cahaya lilin tetap harus dibantu pakai cahaya lain. Kameranya nggak bakal dapat gambar. Segini, loh, segini terlalu terang guys. Mereka takut banget sama cahaya soalnya. Kecuali kalau udah kadung kejebak. Oke ya, segini ya. Segini deh. Tuh, mulai ada aktivitas bro. Ada gerakan-gerakan gitu. Tapi terlalu terang. Kurangi lagi. Pakai flash aja. Ya wes seginilah. Oke, semoga bisa tertangkap gambar. Cuma manggilnya piye ya bro. Aduh. Oke, saya akan maju ke depan sana. Ini saya tinggal di sini. Kita akan coba lakukan komunikasi ya guys.
Oke, teman-teman. Jadi yang di sini itu sosoknya kayak apa sih? Dia itu kayak gimana ya? Saya ngejelasinnya agak susah sih. Ya, yang kayak kalian lihat aja lah. Pasti tertangkap di kamera harusnya. Nah, dia itu tinggal di bambu kuning. Ini nih, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi dia tinggal di sana. Makanya dia itu perwujudannya itu menyerupai dengan warna dari pohon itu. Jadi untuk berkamuflase lah istilahnya, dia itu di sana, di bawah sana itu tinggalnya. Tuh. Dia bercerita bahwa perwujudan dan penggambaran dirinya itu menyerupai seseorang yang menjadi tuannya. Lebih mirip ke anaknya sih katanya gitu. Dia sudah ditugas selama hampir 30 tahunan kurang lebih. Terus tadi saya coba tanya tentang cerita perempuan yang datang ke sini hilang dalam kondisi hamil itu. Dia nggak tahu katanya. Dia nggak tahu, nggak pernah dengar cerita itu dan nggak pernah dapat gambaran apapun. Karena dia di sini hanya ditugas untuk menjaga kebun ini. Terus saya tanya, menjaga dari apa gitu? Bukankah di sini nggak ada orang yang nyolong atau ngapa ya? Intinya dari tuannya begitu. Dia tinggal di sana cukup lama, sudah 30 tahun katanya. Sejak penugasannya sih. Jadi saya nggak tanya kalau dia umurnya berapa, saya nggak tanya itu. Intinya dia di sana. Dan dia suka di sini. Kalau malam tertentu itu katanya banyak teman-temannya. Di pohon bambu yang ini juga katanya tetangga ada. Tapi dia itu udah agak besar katanya. Dan dia di pohon bambu kuning yang ini. Terus katanya di tebing yang sana itu seperti pasar. Jadi kalau dia ingin bermain-main, dia akan masuk ke area tebing. Di dalam sana itu kayak pasar. Tetapi kalau masuk ke sana, untuk mereka yang sudah ada tugas dari manusia itu tidak seperti mereka yang bebas atau yang tidak bertuan. Mereka kalau mau masuk itu harus ada ketentuan-ketentuan gitulah, kayak surat izin gitu teman-teman. Wow. Ya begitu sih ceritanya, nggak terlalu banyak dengan saya. Saya cuma nanya aja tentang si perempuan yang masuk ke area tebing itu terus hilang. Apakah dia itu hilang dibawa ke sana atau pergi menjauh kemudian sekarang sudah hidup dengan siapa, yang nggak tahu, atau dia meninggal kemudian tidak ditemukan atau dimakan binatang buas zaman dulu, ya saya nggak tahu juga gitu. Ya intinya kayak gitu. Sebenarnya di sini tuh banyak yang istilahnya ada ikatan dengan manusia karena manusia itu yang meminta. Tapi dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah mau diperbudak manusia, tapi sesungguhnya manusialah yang diperbudak oleh mereka. Jadi ketika mereka menginginkan sesuatu pasti akan dituruti. Cuman ada ritmenya, ada tempo, ada waktu tertentu. Mereka nggak bisa minta setiap waktu. Dan mereka mendapatkan bayaran apa? Yaitu perjanjian akan menjadi teman di neraka kelak. Begitulah gambarannya teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa barang siapa yang melakukan perjanjian dengan mereka bangsa setan, bayarannya yaitu mereka akan bersama di neraka. Mereka tidak meminta uang, mereka tidak meminta makan seperti layaknya manusia, tidak. Adapun sesaji dan sebagainya sebenarnya mereka nggak makan itu. Itu hanya sebagai bentuk simbol saja bahwa manusia itu sudah menuruti mereka, bahwa manusia itu masih dalam kendali mereka. Dan mereka cukup cerdas sebenarnya untuk mempengaruhi manusia, untuk mengajak manusia. Tujuan mereka semua itu sama. Tujuan mereka itu satu, mengajak manusia untuk
tinggal di neraka kelak setelah dunia ini berakhir. Begitu kawan-kawan gambaran-gambarannya. Jadi rugilah kalau kita itu mempekerjakan mereka, meminta bantuan kepada mereka. Kita itu sangat rugi sekali karena kita membayarnya itu dengan akhirat, di mana amal perbuatan kita itu akan menjadi sia-sia. Dan sebenarnya hal seperti ini itu sudah disampaikan di dalam kajian. Barang siapa yang melakukan perjanjian dalam bentuk apapun dengan mereka dalam satu tujuan yang akan mereka yakini dan percayai, ya mereka sudah terjebak dalam situasi tertentu. Itu kayak gitu. Ya, begitu untuk kesempatan malam hari ini. Saya tidak bisa terlalu lama juga dikarenakan waktu saya siang cukup capek, jadi malam saya eksplornya nggak kayak dulu-dulu teman-teman. Mohon maaf, saya nggak bisa kelayaban dan juga nggak bareng sama anggota yang lain karena kondisi badan yang udah tua, lemah, capek juga gitu, jadi santai aja. Lagian sebenarnya untuk mengupas hal seperti untuk mengulik ya istilahnya bahasanya, hal-hal seperti ini tuh nggak usah jauh-jauh sih sebenarnya. Kalau memang bisa itu di sekitar kita aja udah ada kok banyak mereka dari dimensi yang berbeda, di kolong ranjang kalian, di langit-langit rumah kalian, di belakang rumah kalian, bahkan kebun di sekitar rumah kalian itu pun sudah ada. Hanya yang menjadi berbeda adalah mereka yang di sana itu suka jahil nggak, suka memunculkan sosok-sosok nggak, ya gitu. Sihirnya mereka itu akan dimunculkan nggak gitu. Contohnya kayak kuntilanak, pocong dan sebagainya, itu kan sihir. Memvisualkan sesuatu yang terimajinasikan oleh manusia ke alam manusia itu sendiri. Jadi itu sihir, bukanlah wujud daripada mereka dalam bentuk tertentu, itu enggak sebenarnya. Jin kalau masuk ke dimensi manusia, mereka itu umumnya itu sih yang paling nyata adalah mereka itu akan berwujud seperti manusia, tidak berwujud seperti kuntilanak, pocong dan sebagainya. Kalau itu adalah sihir, itu yang saya pahami. Ketika jin masuk ke dimensi manusia itu mereka akan menyerupai seperti manusia. Sebagaimana banyak kajian yang sudah menyampaikan tentang masuknya jin ke dimensi manusia. Contoh ketika sahabat menangkap orang yang selalu mencuri. Nah setelah ditangkap ya dia berkata bahwa dia mencuri untuk keluarganya, lalu dibebaskan sampai ketiga kalinya, lalu datanglah kepada Nabi. Nah untuk kisah itu kalian dah tahu sendiri kan. Kemudian di era zaman peperangan pada zaman Nabi juga jin itu memusuhi Nabi. Setan-setan ini masuk ke dimensi manusia, mereka menyerupai manusia dan mereka bermusyawarah dengan kaum kafir. Mereka merancang strategi mempengaruhi manusia. Mereka datang ke dimensi manusia, berwujud seperti manusia, agar manusia-manusia kafir itu menerima. Kalau mereka datang berwujud seperti genderuwo, kuntilanak, pocong, ya tentu kabur. Coba deh dikaji lebih dalam lagi buat teman-teman. Bahkan mereka itu duduk bersama-sama dengan kaum kafir, merancang strategi untuk menyerang Rasulullah di kala itu. Kalau yang saya pahami sih kayak gitu. Walaupun saya sendiri nggak begitu paham tentang kajian itu, tapi saya mengambil kesimpulan bahwa ketika jin masuk ke dimensi manusia, mereka akan menggunakan raga atau wujud daripada manusia agar mereka bisa diterima. Ketika pada era zaman Nabi, mereka pada masuk ke dimensi manusia dalam wujud manusia. Mereka duduk bersama, merancang, mempengaruhi, dan mereka pun maju ke medan pertempuran. Namun ketika semua bergerak maju, mereka mundur, kabur. Itu seperti itu teman-teman yang saya pahami. Oke, sekian dari saya untuk kali ini. Untuk soal perempuan yang hilang tidak ada jawaban, karena yang datang malah kayak masih belum pengalaman gitu, masih terlalu muda barangkali. Dan dia di sini ditugas sudah selama 30 tahunan. Dan dia diberi tempat tinggal di pohon bambu kuning yang ada di sana.
Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye.